Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aras dari Prodi Agribisnis dengan NIM 09105809200017. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan atau menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah pengembangan mata kuliah pemasaran strategik. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu analisis lingkungan pemasaran dan analisis situasi persaingan. 1. Analisis lingkungan pemasaran. Analisis lingkungan internal. Tinjauan ini membahas kinerja strategi saat dalam hal volume, laba, probabilitas, pangsa pasar, dan faktor relevan lainnya. Dibahas juga kemampuan perusahaan dalam mencapai kesuksesan, kebutuhan dan strategi baru, dan pentingnya perencanaan strategi. 1. Ketersediaan sumber daya. Manajer pemasaran perlu mereview sumber daya organisasi saat ini maupun akan datang yang dapat digunakan untuk pemasaran. Hal ini menekankan perlunya manajer untuk menganalisis kerja mereka dalam kaitannya dengan karyawan, ini produk, pangsa pasar, unit divisi, dan seterusnya. Tinjauan ini mencakup diskusi tentang struktur dan budaya organisasi, calon karyawan dan karyawan saat ini, lingkungan eksternal, kebijakan eksternal, stabilitas ekonomi, kepemimpinan politik, legalitas, dan peraturan teknologi. Tinjauan ini juga mencakup strategi organisasi saat ini dan masa depan, struktur dan budaya organisasi, sumber daya dan masa depan, struktur dan budaya organisasi, serta budaya organisasi saat ini di masa depan. B. Analisis lingkungan mikro. Lingkungan internal pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah pelaku-pelaku di luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan mencapai sasarannya. Lingkungan mikro terdiri dari konsumen, pesaing, perantara, pemasok, dan publik. Di antara keempat komponen, dua paling penting dalam pelanggan dan pesaing. C. Analisis lingkungan pasar global. Analisis pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks korporasi global menunjukkan bahwa perusahaan internal menghadapi tantangan lingkungan yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan yang dalam negeri, termasuk faktor-faktor seperti budaya, politik, dan permasalahan lingkungan. Perusahaan dapat memahami risiko masing-masing negara, serta pentingnya kerjasama dan perbedaan antar negara. Hal ini menyoroti perlunya perusahaan multinasional. Hal ini negara menyoroti perlunya perusahaan multinasional beroperasi secara independen dan perlunya perusahaan global memandang dunia sebagai pasar. Yang kedua, analisis strategi persaingan. Pengertian persaingan. Tidak ada pengertian baku persaingan karena adanya perbedaan pandangan berbagai kalangan. Seperti ini ahli hukum, ahli ekonomi, aparat pemerintah, dan para pebisnis, dan berbagai pandangan dalam ekonomi, organisasi, industri, dan bisnis. 1. Pandangan ekonomi. Para ahli ekonomi mengembangkan pandangan berbagai struktur pasar seperti persaingan sempurna, oligopoli, monopoli, dan oligopsoni dan monopsoni. Persaingan dianggap sebagai usaha setiap perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara pemerintahan dan supply. Keadaan ekonomi ideal terjadi persaingan sempurna. 2. Sudut pandang industri organisasi. Pandangan ini menganggap bahwa sebuah perusahaan mengelola kinerjanya secara objektif dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur industri, perilaku pasar, dan kinerja pasar. Struktur industri mencakup
identitas perusahaan, hambatan masuk, dan diferensiasi produk. Pelaku pasar melibatkan pengembangan produk, penyusunan harga, distribusi, dan promosi. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan dari materi kali ini dari mata kuliah pemasaran strategik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.